Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Gani di pembelajaran bahasa Indonesia. Mas Bagas, silakan disiapkan dulu kelasnya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya. Selamat pagi. Coba Bu Gani ingin kalau selamat pagi jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Ya, ulangi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepintar kucaya. Itu kalau di lapangan ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, terkadang semakin Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya sehat. Tapi kayaknya Bu Gani lihat ada 2 bangku kosong di sana. Ada yang tidak berangkat hari ini? ada. Siapa? Dodi dan Kafka. Kenapa Mas Dodi dan Kafka? Sakit ya. Mari kita doakan teman-teman kita, Mas Dodi dan Mas Kafka khususnya, semoga segera diberi kesehatan kembali, kesembuhan kembali, sehingga bisa kembali beraktivitas dan belajar bersama di kelas 8D. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, selesai. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran Bu Gani hari ini? Yakin? Ya, Bu Gani minta buktinya kalau sudah siap. Ya, silakan disiapkan tangannya seperti biasa di atas kedua paha, umum meja. Nanti jebol mejane. Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Halo 8D. Bagaimana kabarmu? Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap konsentrasi. Siap konsentrasi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, paling seneng nek suruh tepuk ya. Oke, itu hanya intermezzo untuk memulai semangat kita hari ini. Tapi Bu Gani kok lihat di kelas ini ada yang pakai baju pramuka. Ada kegiatan apa Mbak? Pramukaan, Bu. Ada kegiatan kepramukaan bareng sama Sadit ini? Iya. Oh, latihan atau apa? Iya. Iya, latihan. Oke, nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Ya sudah, yang lain dicek bajunya, sepatunya, dasi apakah sudah lengkap? Sudah. Mas Alvido dasinya sepertinya ya lupa ikut ke sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah menulis di buku tadi? Ya, sudah di depan. Ya, hari ini kita akan membuka pembahasan baru, lembaran baru Cileh. Materi baru setelah kemarin kita belajar tentang laporan hasil observasi. Kemarin beberapa laporan hasil observasinya sudah Bu Gani terima dari masing-masing kelompok. Di kelas ini ada yang sudah ada yang belum mengumpulkan atau sudah mengumpulkan semua? Yakin? Ya. Nanti Bu Gani cek. Ya, dan kemarin Bu Gani menemukan satu laporan yang unik. Benar ini ya, tentang uniknya itu tentang karena dia melaporkan tentang kebiasaan siswa, kebiasaan kamu sebagai remaja ketika menggunakan HP di waktu luang. Di kelas ini siapa yang di waktu luang, waktu istirahat, waktu pulang sekolah di rumah suka main HP? Yanu nomor 1 ya, yang lain banyak sekali.
Hampir semuanya ya, karena Bu Gani juga sama. Kadang-kadang kalau pulang tidak langsung ganti baju, malah langsung pegang HP. Ya karena sekolah tidak boleh bawa HP, rasanya kangen. Apa yang kamu lakukan ketika main HP? Main ML, terus scroll TikTok, ML. Oke, pirang-pirang. Ya, ada yang suka nonton YouTube? Enggak, USB. Terus apa yang ditonton biasanya? Kartun, film, tutorial. Pindah ke saudara. Horor. Ya. Terus kalau kamu lagi main HP nih, lagi main HP, lagi main game, lagi nonton, ya, yang paling disebelin apa? Iklan. Lagi main HP, lagi denger Spotify misalnya, tahu-tahu ada iklan, tereng gitu. Yang tadinya lagi dengerin lagu galau, lagi nangis, tahu-tahu iklan ya. Itu merusak vibe sekali ya. Ya, iklan Shopee. Ya, tapi teman-teman, iklan yang kamu sebelin itu ternyata menghasilkan uang, menghasilkan cuan bagi siapa? Bagi saya, bagi produsen, bagi konten kreator. Karena dari iklan itu apa? Kita mempromosikan produk, barang. Apakah hanya barang? Jasa ya. Contohnya apa? Tukang cukur. Tukang cukur bentuk yang dijual apa? Jasa ya. Bukan rambutmu dicukur terus dijual, bukan ya. Tapi hasil dari cukurannya itu namanya jasa. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang tadi kamu bilang sebel itu ya. Iklan dan teman-temannya. Ada dua teman lainnya, yaitu slogan dan poster. Tentu saja seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan mengintegrasikannya dengan etika dan resiko kecerdasan artifisial. Kenapa kita harus mengaitkannya dengan etika dan resiko kecerdasan artifisial? Nanti ada jawabannya di sini, kita temukan bersama-sama. Sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan kenapa kita harus belajar tentang iklan. Maaf, itu layarnya agak terpotong sedikit ya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus belajar ini? Kita nantinya akan bisa memahami perbedaan antara teks iklan, slogan, dan poster. Di akhir pembelajaran ini diharapkan teman-teman sudah bisa paham iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa, minimalnya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa membuat teksnya dulu, membuat kalimatnya dulu. Iklan bagaimana, slogan bagaimana, dan poster bagaimana. Yang nomor 3, teman-teman bisa menjelaskan, memaparkan kecerdasan artifisial itu apa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, kecerdasan artifisial, atau ada juga yang menyerapnya dengan artificial intelligence, atau dalam bahasa Inggris artificial intelligence kita sebut dengan AI. Kalau dalam bahasa Indonesia AI ya, sesuai dengan pelafalan hurufnya. Nah, teman-teman juga nanti di akhir pembelajaran diharapkan bisa mengidentifikasi etika dan resiko selama menggunakan AI atau AI tadi. Kemudian nanti kalau sudah tahu iklan, slogan, poster itu apa, dan AI dan etika penggunaannya, teman-teman Bu Gani minta bisa atau mampu untuk membuat, jadi buat satu bentuk iklan utuh yang bertema gunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, manfaatnya apa kita belajar ini? Ya, siapa tahu di masa depan ada yang mau jadi pedagang, ya pasti butuh iklan, punya produk atau brand sendiri, jadi CEO, jadi konten kreator, kan harus tahu ilmu ini ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian mengiklankan produk, barang atau jasa kalian bisa lebih efektif dan bisa lebih cepat dan tepat karena memanfaatkan AI dengan bijaksana. Itu dia tujuan dan manfaatnya. Oke, sebelum lanjut,
Bugani, sebentar. Sebelum lanjut, silakan fokusnya ke depan dulu. Bugani ingin teman-teman menyimak satu contoh. Nah, ya silakan fokus ya. Kita coba lihat iklan berikut ini. Marjan stroberi begitu istimewa, terbuat dari bahan alami tanpa pemanis buatan. Segar rasa stroberinya. Marjan begitu mewah, murni, menyegarkan. Nah, yang selanjutnya masih ada satu tayangan lagi. Tetap fokus. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Ya, bersambung. Oke, sudah memperhatikan tadi? Ya, iklannya tentang apa? Marjan itu produk apa? Es sirup ya. Nah, biasanya iklan ini muncul kapan? Ya, pas puasa, sebelum puasa ya. Jadi dulu Bugani kalau masih seusia kalian, kalau ada iklan Marjan tuh, wah bentar lagi pasti puasa Ramadan. Ya. Nah, teman-teman, dua iklan tadi ada persamaannya tidak? Ada persamaannya? Ada persamaannya tidak? Ada apa persamaannya? Produknya ya sama. Lah, ada perbedaannya apa tidak? Apa perbedaannya? Ada yang bisa? Oke, Yusbi silakan. Masih biasa, tapi kalau iklan sekarang sudah menggunakan AI. Ya, iklan zaman dulu masih biasa. Kalau iklan zaman sekarang sudah pakai AI atau AI. Setuju dengan jawaban Mbak Yusbi? Ada yang mau berpendapat yang lain? Tidak, setuju semuanya. Nah, tadi ya, yang di iklan yang kedua khususnya di situ mengisahkan tentang seseorang yang menciptakan AI atau menggunakan AI disebut apa di situ, di cerita itu AI-nya? Calon arang. Nah, calon arang itu menimbulkan bencana karena lepas kendali bagi manusia yang apa? Yang bergantung pada teknologi. Nah, itulah kenapa teman-teman kita harus tahu yang namanya AI dan harus tahu etika dalam menggunakannya. Karena kalau tidak, apa yang akan terjadi? Coba kita cari tahu bersama-sama. Sebelum Bugani masuk ke dalam etika, teman-teman mungkin sudah akrab sama yang namanya AI sekarang ya. ChatGPT, siapa yang belum tahu? Insya Allah kayaknya hampir semuanya sudah tahu, sudah pernah menggunakan. Contoh satu temennya lagi, Meta AI yang ada di WhatsApp. Siapa di sini yang suka tanya-tanya ke Meta AI? Kayak Anu, Maning, Bella, ya Arsya ini. Ya, apa yang ditanyakan biasanya? Curhat. Loh, ditanyakan kok malah curhat. Cecetan, karena nggak ada teman chat, jadi cecetannya dengan AI ya.
PR, waduh, ternyata jawaban PR ya Reza tanya sama AI. Ya, nah, apakah jawaban AI itu selalu benar? Tidak, itulah kenapa kita harus punya etika. Karena AI mungkin pintar, tapi tidak selalu betul. Nah, ini contoh-contohnya AI dan iklan itu ada di mana saja sih iklan yang pakai AI dan AI itu sendiri. Contohnya, kalau kalian scroll YouTube atau TikTok ya, kadangkala kalian lagi mikirkan apa kok yang ditonton sesuai dengan itu ya. Ya, keluar ya kok pas. Nah, ini salah satunya filter wajah. Siapa yang kalau foto suka pakai filter? Nah, sekarang filter malah macam-macam ya. Bukan hanya mempercantik, kadang memunculkan teman dan sebagainya ya. Bahkan yang terbaru ada AI girlfriend ya. Itu harus hati-hati karena bisa menimbulkan banyak hal negatif juga. Asisten virtual seperti Google Assistant, pendeteksi wajah di HP, ada yang HP-nya di rumah pakai deteksi muka. Nah, kalau bukan wajahmu, sidik jari juga. Kalau bukan wajahmu tidak bisa terbuka ya. Nah, itu juga contoh AI. Nah, apa yang terjadi kalau AI disalahgunakan? Jadi masalah. Apa saja masalahnya? Coba kita lihat. Nah, ada 3 masalah utama yang sering kita temui dan sering mungkin kalian alami sebagai remaja ya, siswa SMP. Yang pertama pelanggaran privasi. Privasi itu apa privasi? Ya, data pribadi termasuk ya. Privasi itu ya bahasa sederhananya hal-hal yang tentang pribadi kita ya, yang orang lain tidak boleh. Kamu suka nggak kalau privasimu dilanggar? Enggak, ya aku nggak suka ditanya-tanya hal-hal pribadi. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu belajar etika supaya privasi kita tidak dilanggar di era teknologi yang sangat terbuka saat ini. Yang kedua, kecanduan media sosial, phishing, doxing, dan lainnya. Ya, kamu pernah dapat WA dikirimi kata-kata kayak semacam undangan atau apa, terus nanti hati-hati, bisa saja itu kalau diklik malah jadi ya ke laman judul atau jadi virus dan sebagainya. Nah, ada yang mungkin kalian pernah lihat berita selebgram yang data pribadinya di-up ya. Nama, data pribadi selain nama apalagi? Password, tanggal lahir, alamat, iya, Gmail ya. Di-upload begitu saja tanpa persetujuan, itu namanya doxing. Itu merugikan nggak? Oh iya, merugikan banget. Sangat. Nanti akunmu yang paling sederhana saja, orang lain kalau tahu akun passwordmu nanti bisa ngehack, ya apa tidak? Iya, HP-nya di reset, kata Adit. Adit kayaknya pengalaman banget ya, Dit. Pernah. Gimana itu prosesnya? Oh gitu. Kamu nggak tahu siapa yang melakukan? Nah. Oh, katanya orang Sulawesi. Nah, itu awal mulanya kenapa? Kira-kira begitu. Tahu nggak? Nggak sadar nggak? Oh, kehack sendiri. Nah, itu. Makanya dunia teknologi sekarang sangat terbuka, sangat seram. Kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan bahaya dan efek negatif. Syukur kalau yang dihack hanya game. Kalau yang lain, ya, misalnya mohon maaf, kamu wajahmu nanti ya dijadikan foto-foto yang tidak bertanggung jawab, bahaya apa tidak? Bahaya, apalagi yang putri-putri. Putra juga sama, seperti itu ya. Nah, contohnya itu tadi deepfake. Wajahmu ditempel ke wajah orang lain yang maaf mungkin penampilannya kurang baik ya, kurang sopan. Nah, bahaya.
orang yang tidak tahu mengiranya kamu berbuat yang tidak baik, yang tidak penyebaran hoax. Misalnya saya Triana ya, tolong berikan donasi kepada saya misalnya dan sebagainya ya. Nah teman-teman percaya saja karena di situ mungkin ada fotonya Triana, foto profilnya pakai wajahnya Triana, padahal itu bukan Triana. Nah hati-hati. Itulah masalah-masalah kalau kita tidak bertanggung jawab dalam menggunakan AI atau AI. Nah ini dia etikanya. Coba kita baca satu persatu. Mas Valen, prinsip etis yang pertama apa, Len? Keadilan. Keadilan. Apa penjelasannya? AI harus digunakan tanpa membeda-bedakan. Ya, AI harus digunakan tanpa membeda-bedakan, tidak menyebar hoax atau deepfake secara bebas ya maksudnya. Misalnya ya itu tadi saat menggunakan foto dan lain sebagainya, atau berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Nomor 2, transparansi. Alvido, wes baca do, transparansi do. Penggunaan tahu cara kerja AI. Pengguna tahu cara kerja AI ya, jadi bisa menjelaskan ini suaranya dibuat pakai AI atau teksnya dibuat pakai AI seperti itu. Yang ketiga, tanggung jawab. Pengguna, kalau kamu menggunakan AI harus bertanggung jawab atas konten yang kamu buat ya. Yang pertama tadi tidak menjiplak tugas dengan AI contohnya. Boleh nggak kita mencari jawaban atau referensi dari AI? Boleh, tapi jangan langsung plek jiplek sama ya. Karena itu tadi bukan disampaikan, AI mungkin pintar tapi tidak selalu benar. Yang keempat, keamanan. Kita harus menjaga menjaga data pribadi kita saat menggunakan AI. Nah, itu data-datamu seperti nama, tanggal lahir, jangan asal dimasukkan, jangan asal diberikan baik kepada orang yang kamu kenal, apalagi yang tidak kamu, apalagi asal upload saja ke situs-situs tertentu ya. Tidak mengunggah wajah ke situs tidak terpercaya juga termasuk menjaga data pribadi. Nah, ada berapa prinsip etikanya? 4. Keadilan dan keamanan. Oke, itu tadi seputar AI secara singkatnya. Yang penting bukan ingin teman-teman tahu AI itu apa, kemudian etika dan prinsipnya bagaimana saat menggunakan AI. Kita masuk ke dalam materi bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang iklan dan teman-temannya, iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum masuk lebih jauh, nanti Bu Gani akan mengemas materi hari ini dengan beberapa kegiatan. Ya, tadi kan kita sudah mengenal AI. Terus nanti setelah ini akan Bu Gani jelaskan secara singkat mengenai iklan, slogan, dan poster. Ya, nanti setelah itu Bu Gani ingin mengecek pengetahuan teman-teman dengan bermain games. Gamesnya seperti games COC Ruang Guru ya, Clash of Champion. Ada yang suka lihat? Ya, suka banget sama dengan Bu Gani ya. Nah, nanti setelah games baru akan Bu Gani cek kembali pengetahuan teman-teman melalui mengerjakan LKPD. Kalau di pertemuan sebelumnya LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok, hari ini akan menjadi pekerjaan individu. Oke, kita lanjutkan materi bahasa Indonesianya. Yang pertama, teks iklan. Teman-teman sudah sering lihat iklan di mana-mana ya. Tadi di aplikasi, di TV, di mana? Di game, banyak. Apa itu iklan? Coba Mas Kianu dibacakan. Apa itu iklan Mas Kianu? Iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi agar tertarik pada barang, jasa, atau suatu ide. Ya, mempengaruhi halayak. Halayak itu siapa?
Masyarakat agar apa? Agar tertarik pada barang atau jasa atau suatu ide. Sifatnya bagaimana iklan itu, Vin? Bersifat persuasif. Kemudian menggunakan bahasa singkat dan menarik. Kadang disertai gambar, media visual atau audio. Oke, contohnya ini ya. Nah, ini dia contohnya iklan di televisi. Selain iklan ini, banyak iklan contoh yang di media lainnya. Ini contoh yang di televisi, salah satunya tentang iklan kopi ya. Kalian ngantuk, kopi adalah solusinya, dan seterusnya. Silakan nanti dicari contoh-contoh lainnya ya. Nanti di LKPD juga ada pertanyaannya untuk media iklannya di mana saja dan contohnya. Nah, yang selanjutnya tentang slogan. Apa itu slogan? Ya, kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat. Digunakan untuk apa? Menyampaikan pesan tertentu. Biasanya dipasang di mana? Di tempat umum ya, di kelas. Isinya berkaitan dengan apa? Motivasi, ajakan, atau peringatan. Contohnya yang sering kamu pasang tempel kalau ada acara-acara tertentu ya, di mading sekolah, di ruang kelas, dan sebagainya. Ruang kelas termasuk tempat umum apa tidak? Ya, karena banyak orangnya. Nah, contoh, buanglah sampah bukan pada temannya. Ya, ini contoh slogan paling sering kamu temui. Silakan nanti buat contoh lainnya. Yang ketiga adalah poster. Oh, maaf tadi ya. Yang kedua slogan, yang ketiga poster. Poster adalah media visual ya. Media visual berarti bentuknya gambar. Selain gambar ada tulisannya, ada kata-katanya. Poster biasanya ditempel di tempat umum. Nah, ini tadi yang tertukar dengan slogannya. Maaf, bukan ini menjelaskannya tertukar. Poster biasanya ditempel di tempat umum agar mudah dibaca oleh banyak orang. Tapi slogan juga kadang ditempel di tempat umum, ya apa tidak? Iya, karena ketiga hal ini saling berkaitan. Slogan juga ada di dalam poster dan sering digunakan pada poster-poster tertentu. Kalau kalian membuat poster tentang lingkungan, ada nggak slogan jangan membuang sampah sembarangan? Buanglah sampah pada tempatnya, ada apa tidak? Ya, berarti slogan dan poster saling menyatu berkaitan, begitu. Oke. Nah, contohnya nih ya, bersih itu sehat. Gambar ini adalah poster. Nah, tapi kalimat yang ada di dalam sini, bersih itu sehat, kemudian buanglah sampah pada tempatnya adalah slogan. Itu dia kaitannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam game. Ya, seneng banget Sally. Ya, masuk ke dalam game. Gamenya namanya Memory Madness Special Slogan Quest ya. Kalau yang di COC Ruang Guru itu ya Maxwell. Kalau yang di itu beda sedikit ya. Nanti bukannya ingin teman-teman berkelompok, mungkin depan belakang saja biar lebih mudah, karena ini juga duduknya sudah heterogen, bukan dilihat. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti yang Putri dengan Triana bergabung dengan kelompoknya Kori dan Yusbi. Terus jadi kelompok 5 ya. 6, 7, 8. Ya, nanti ada yang berbeda nggak apa-apa ya. Anggota kelompoknya tidak sama, tidak apa-apa. Begitu, siap ya. Nah, nanti masing-masing anggota, masing-masing kelompok akan Bugani beri kertas berwarna. Kertas berwarna ini nantinya akan menjadi dasar untuk kalian menempelkan
kata-kata yang harus kalian susun membentuk sebuah slogan. Ya. Membuat slogan. Ya. Oh, sudah ya. Kasihkan ke Adit, Mbak, tolong. Ya. Ya. Potongan kata-katanya ada di mana? Coba perhatikan dulu. Konsentrasi. Ya, potongan kata-katanya ada di mana? Ada di dalam amplop di dalam box ini. Ini bukan Nexstar isinya ya, tapi berisi amplop, berisi potongan kata-kata yang harus kalian susun menjadi slogan. Nah, bukannya letakkan di sini, silakan nanti bisa diambil. Kemudian ada amplop lainnya. Cara bermainnya bagaimana? Yang pertama ada fase memorize atau mengingat. Nanti masing-masing kelompok akan Bugani berikan satu amplop berisi beberapa contoh kalimat slogan yang harus kalian ingat selama 1 menit. Ya. Nah, nanti setelah mengingat, kalimatnya akan Bugani tarik dan kalian akan mencoba menyusun dari puzzle-puzzle kata yang ada di amplop di dalam kotak Nexstar. Begitu ya. Siapa kelompok yang paling cepat dan paling banyak membuat kalimat yang benar, dia yang menang. Dan kelompok yang menang nanti berhak menunjuk kelompok untuk presentasi. Siap bermain? Konsentrasi. Oke, Bugani bagikan dibukanya nanti bersama-sama. Dibukanya nanti bersama-sama. Silakan Triana dan Putri bisa bergabung dengan kelompoknya dulu. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Fase kedua nanti recall. Recall itu ketika kalian memasukkan atau menyusun kata-katanya, dan reviewnya nanti ketika kalian presentasi. Silakan. Oke, masih mau bergabung dulu, silakan. Mbak Putri dan Mbak Triana. Oke. Bangkunya gimana? Dibantu, Mas? Ya. Oke. Sudah siap? Silakan Mbak Putri segera duduk. Mbak Putri silakan segera duduk. Ya. Di depannya tidak apa-apa sebetulnya. Mas Bintang dan Vido digeser saja. Nah. Oke. Baik. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibuka amplopnya. Dibaca dan diingat-ingat. Ya. Pakai double tip nanti bisa untuk berbarengan ya. Iya. Nah, silakan dibaca, dihafalkan, tidak ada yang mencatat. Oke, sebentar lagi selesai. Ya, 5,
4, 3, 2, 1. Silakan ditutup, dikembalikan ke Bu Gani, dimasukkan lagi ke dalam amplop. Ya. Ya, oke. Oke. Ya. Fase memorize sudah selesai. Fase yang kedua adalah fase recall. Silakan teman-teman mulai mengambil amplop untuk mengambil kata-katanya dan disusun menjadi slogan. Silakan. Ya, langsung ditempel, langsung ditempel. Harus sudah jadi satu kalimat dulu baru mengambil amplop yang lainnya. Ya, langsung ditempel. Pakai double tip bisa atau pakai lem, silakan. Ya. Ya, yang sudah boleh ambil lagi. Ya, kelompoknya Mbak Kori sudah mengambil amplop kedua. Oh ya, kelompoknya Mbak Bella juga sudah ternyata. Ya, oke, kelompoknya Rena, kelompoknya Anang. Ya. Ya. 5 menit ya. Sudah dapat berapa? Nah, ini sudah banyak. Ya. Sudah dapat 2, sudah hampir selesai. Ya, ini juga sudah dapat 2. Oke, kalau sudah selesai ambil lagi, masih ada amplopnya. Ambil lagi boleh. Ambil lagi. Ya. Boleh bergantian lemnya. Ya, ambil lagi. Silakan. Nah, ini sudah hampir selesai. Ada kelompok yang sudah hampir selesai. Sudah habis? Ya. Ya, ambil lagi yang masih belum. Yang belum? Ya, ini masih menyusun. Kelompoknya Mas Adit. Habiskan. Oke, waktunya sebentar lagi selesai. Ya. Oke. Yang sudah selesai boleh langsung menempelkan di papan tulis. Silakan. Kelompoknya Mbak Kori sudah selesai? Sudah, silakan ditempel. Ya. Silakan ditempelkan. Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Ya. Berarti selesai pertama. Ya, silakan yang lain boleh ditempelkan. Yang sudah selesai. Nanti akan masuk ke fase reveal ketika presentasi. Ya, silakan ditempelkan dulu. Yang sudah boleh. Ya. Kelompoknya Mas Alfido sudah? Belum ya. Oke, baik. Silakan yang sudah selesai boleh duduk kembali. Ya, Mas, kalau sudah selesai boleh duduk kembali. Ya. Oke, silakan ditempel. Nah. Baik. Ya, tidak masalah. Baik, sambil menunggu kelompok lain menempel,
Tadi kelompok mana yang paling awal selesai? Kelompoknya Kori. Selamat kelompoknya Mbak Kori, ya. Karena selesai paling awal, kelompok Mbak Kori berhak menunjuk kelompok lain untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan Mbak Kori, kelompok siapa yang ditunjuk? Bagas. Kelompoknya Mas Bagas. Ya, silakan kembali dulu. Ya, baik. Kelompoknya Mas Bagas ditunjuk untuk presentasi, sudah siap? Siapa yang akan ditunjuk menjadi presentator? Ya, Mas Yanu. Ya, yang mana sih kelompoknya? Yang ini. Oke, teman-teman perhatikan. Ini dia perwakilan dari kelompoknya Mas Bagas. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Ya, dari kelompok Bagas. Silakan dimulai presentasinya. Kita cek betul atau salahnya. Ya, kalimat yang terbentuk ada berapa? 2. Kalimat yang pertama, AI berpikir tepat, manusia harus bertindak cepat. Coba Mas, betul apa salah? Ya, ini nomor 3. Betul ya? Ya. Yang kedua, etika menjadi filter bukan hanya fitur. Kelompok. Ya, betul. Kalimat nomor 4. Ya, dari 7 kalimat berhasil menyusun 2 kalimat. Kita beri apresiasi untuk kelompoknya Mas Bagas. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ya, kemudian untuk kelompoknya Mbak Kori dan teman-teman yang selesai lebih awal, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk kelas 8D. Nah, itu tadi permainan games COC-an ya. Memories Madness, slogan quest. Nah, dengan berakhirnya game berarti seluruh materi hari ini sudah Bugani sampaikan. Mari kita menyimpulkan materi hari ini dengan lagu, ya, irama lagunya. Kalau kau suka hati, liriknya seperti yang ada di depan. Bugani contohkan dulu. Yang pertama, silakan diperhatikan baik-baik. Ada 3 materi hari ini, terintegrasi etika dan AI. Ada ikhlas, slogan, poster menyertai, semua sudah kita pelajari. Nah, lirik bawahnya mengikuti irama lagunya. Bisa bersama-sama? Ya. 1, 2, 3. Ada 3 materi hari ini, terintegrasi etika dan AI. Ada iklan, slogan, poster menyertai, semua sudah kita pelajari. Iklan, barang jasa, dan berisi gambar dan kata dipasang di tempat terbuka. Dahulu belum ada AI, sekarang justru semua serba AI. Buat iklan, buat slogan, buat poster pakai AI. Awas kita beretika kalau hendak pakai AI, agar kelak kita tidak akan merugi. Keadilan, keamanan, tanggung jawab, transparansi. Itu etika pakai AI. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kelas 8. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Seru?
Ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Poster, slogan, iklan, AI, ya. Nah, apa yang kalian pelajari dari kerja tim tadi? Bekerja sama, ketepatan, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita tingkatkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, seperti yang tadi Bu Gani sampaikan, bahwa akan ada LKPD, ya. LKPD ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab di rumah sebagai tugas terstruktur, ya, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, satu anak satu LKPD, Mbak Seli, tolong Bu Gani dibantu membagikan. Mas Yasar, tolong Bu Gani dibantu membagikan. Nah, sembari menunggu teman membagikan, Bu Gani akan menjelaskan kegiatan di pertemuan selanjutnya. Silakan nanti LKPD-nya dikerjakan. Di situ ada beragam pertanyaan. Kalian juga akan diminta untuk membuat teks iklan, poster, dan slogan. Dan nanti akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Iklan, slogan, dan poster yang dibuat silakan buat menggunakan AI. Dan harus mengingat etika dengan 4 prinsip tadi. Ya. Ya, sudah semuanya? Belum? Mas Yasar, coba bukan minta. Ya. Oke. Ya. Sudah? Ya. Mas Yasar belum? Oke. Ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di akhir jam pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang kita lakukan memberikan manfaat bagi diri kita hari ini dan di masa yang akan datang atau masa depan. Baik, itu saja dari Bu Gani hari ini. Bu Gani mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata-kata, perilaku maupun secara teknis. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Hari ini Bu Gani cukupkan sekian. Silakan Mas Bagas untuk menyiapkan. Duduk siap. Beri salam. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Rianto sebagai observasi dari Ibu Gani Elia Sangra, ya. Hasil observasinya tadi untuk materi sendiri tadi iklan, slogan, dan poster terintegrasi etika penggunaan AI. Ya. Terus untuk proses pembelajarannya sebenarnya sudah sangat baik menggunakan PPT yang lengkap, ada tes, gambar, bahkan juga ada videonya tadi. Terus tujuan pembelajarannya juga cukup jelas. Tadi juga untuk proses pembelajarannya ada permainan, LKPD, materi yang dijelaskan juga ada, diskusi kelompok, ya. Tadi sempat ada permainannya itu menggabungkan kata atau kalimat, ya. Terus diskusi kelompok, ya. Untuk mengelola kelasnya tadi sebenarnya sudah cukup baik, cuma memang tadi ada
sempat gaduh sedikit nih saat proses proses menjelaskan materi itu juga sempat ada, tapi sudah bisa diatasi. Namun kemudian terjadi lagi saat permainan. Iya, Itu betul. memang sempat ya. sempat gaduh Iya. di permainan. Ya maklum lah, Iya, kita betul. sedang macam maklum. Terima kasih, Pak. Ya. Secara keseluruhan sudah sangat baik. Untuk kekurangannya mungkin yang bisa saya lihat itu ada tadi sudah ya yang Iya. gaduh itu. Terus kemudian untuk alokasi waktu, karena memang kita di sini dialokasi waktu kan 40 menit. Nah, tadi untuk Ibu Gandhi sendiri memang lebih lama, Iya, sekitar 7 menit. Iya. Ya. Mungkin dari saya cukup itu. Selebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Rianto selaku observer kegiatan pembelajaran saya hari ini. Tadi sudah diamati selama proses pembelajaran dan terima kasih atas masukannya. Betul sekali tadi memang saya sedikit kewalahan pada saat penjelasan materi karena tadi ada mungkin sesuatu yang dilihat anak sehingga anak tertawa-tawa sendiri tadi. Terutama yang bagian anak putra itu memang luar biasa, Pak. Kemudian saat permainan tadi ada anak putra juga yang saya tidak terpikirkan bakal mencatat. Memang anak-anak kita kreatif, Pak. Diminta untuk menghafal, dicatat dulu. Tapi selebihnya sudah bisa dilanjutkan tanpa ada halangan. Terima kasih tadi sudah dinotis untuk perbaikannya dan alokasi waktu betul Pak, lebih 8 menit kurang lebih karena itu juga rasanya kurang. Materinya kan cukup banyak ya. Iya betul. Karena ini sebetulnya materi satu paket, kalau mau dipisah itu agak takutnya kurang nyambung nanti gitu Pak. Lupa juga. Jadinya tadi terpaksa kurang lebih dijadikan satu saja. Akibatnya mungkin lebih atau mungkin tadi agak sedikit cepat Terima kasih. Terima kasih atas segala masukannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik di kegiatan selanjutnya. Ya, sudah. Ya, mungkin itu observasi yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.